Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu uji kinerja mahasiswa PPG Transformatif Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amir Gorontalo batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Imam Rohmat, saya guru mata pelajaran fikih di MTS Mahmud Huda Sedang Jambon Ponorogo. Saya mahasiswa profesi pendidikan guru Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia batch 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amir Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa 2574250656 dengan nomor UKG 20587829187002. Pada hari ini Senin 19 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan metode Problem Basic Learning dengan ujuna untuk penilaian uji kinerja mahasiswa PPG dengan materi jual beli mata pelajaran fikih kelas 9. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingan, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah semuanya sehat, semuanya ceria. Sekarang tempat duduknya dirapikan, ketua kelas mempersiapkan untuk berdoa. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan mengabsen daftar hadir. Nanti yang Bapak panggil silahkan diangkat tangannya. Yang pertama Adam Aldi Ahmad Soleh, Anugrah Azwanisa. Baik anak-anak, sebagai wujud cinta tanah air kita, sebagai wujud penghormatan kita kepada jasa para pahlawan, kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi anak-anak diharapkan untuk berdiri. Biar kita semangat, biar kita tidak ngantuk, Bapak akan ngasih tepuk penyemangat untuk kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum itu, untuk uji kekompakan kalian, nanti tak kasih tepuk tunggal dan ganda dulu ya. Dah siap? Tepuk tunggal, tunggal, ganda, ganda. Nah, udah lumayan kompak. Sekarang Bapak mau ngasih tepuk semangat untuk kalian. Lihat ke depan dulu, setelahnya kita praktekkan bareng-bareng. Tepuk semangat, 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 gitu, semangat, gitu, oke? Siap? Dan sekali lagi, tepuk tunggal, ganda,
Tepuk semangat. 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 Ya, selanjutnya Bapak akan bertanya, kira-kira masih adakah yang ingat tentang materi kita yang dipelajari semester sebelumnya atau semester 1? Siapa yang masih ingat? Ya, Mega? Ya, betul. Materi kita sebelumnya yaitu riba. Riba kemarin apa riba itu? Ya, menambah. Betul sekali. Riba itu menambah. Jadi kalian masih ingat, alhamdulillah. Jadi riba itu menambah, dan hukumnya riba itu haram karena merugikan orang lain. Itu pelajaran kita sebelumnya. Sekarang Bapak mau bertanya, siapa yang sudah pernah mendengar kata-kata jual beli? Mungkin di tetangga, di rumah ada yang pernah dengar? Dengar jual beli? Ya, Sasa. Ya, betul. Tukar menukar boleh. Tukar. Selanjutnya, kira-kira hukum jual beli itu apa ya? Ada yang tahu? Sah? Boleh? Ya, boleh. Itu boleh. Pendapat itu boleh. Sah juga boleh. Itu pendapat kalian, tidak apa-apa. Jadi jual beli itu boleh. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu pertama, peserta didik mampu menganalisis ketentuan akad jual beli. Jadi mampu menganalisis ketentuan akad jual beli. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dalil agar menumbuhkan sikap jujur, amanah, dan tanggung jawab sesuai dengan aturan syariat Islam. Sekarang Bapak akan memutarkan video, jadi mohon didengarkan, diamati, diperhatikan. Setelahnya akan ada pertanyaan untuk kalian. Sudah siap? Di sebuah pasar yang ramai, hiduplah seorang pedagang yang dikenal karena keceriaannya. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengamati, melihat video tadi, kira-kira adakah yang bertanya? Baik anak-anak, adakah yang bertanya tentang video yang kita lihat tadi? Ya, Mahya. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang tidak jujur dalam jual beli? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana menyikapi ketika kita melihat tetangga yang tidak jujur dalam jual beli? Apa yang kita lakukan? Nah, kita kan semuanya statusnya santri. Kalau lihat tetangga atau keluarga yang jual beli tidak jujur, kita menasehatinya dengan santun dan lembut, dan dicontohkan atau diberitahu sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita ngasih tahu atau menasihati seseorang itu dengan santun, insya Allah mereka pun juga akan menerima dengan baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dah, sekarang setelah kalian mengamati, melihat, dan memperhatikan video tadi, kira-kira tentang apa video tadi? Materi apa yang terkandung dalam video tadi? Ya, jual beli. Baik, jadi sekarang materi kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang jual beli. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian jual beli. Apa toh pengertian jual beli itu? Tadi ada yang menyimpulkan tukar menukar, Pak. Ya enggak apa-apa, boleh saja berpendapat karena belum pernah belajar, tahu ngerti baik di rumah sok nukarne brambang dengan kelapa. Jadi tukar menukar itu bisa, pendapat seperti itu. Pengertian jual beli. Nah, jual beli dalam bahasa Arab adalah al-bai'u, yang berarti memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Menurut istilah adalah tukar menukar antar benda disertai akad atas dasar suka sama suka sesuai aturan dalam ajaran Islam. Jadi jual beli itu dasarnya harus dengan suka sama
suka. Kalau jual beli itu yang satu suka, yang satu mungkin grundel, kira-kira sah apa enggak? Tidak. Jadi jual beli itu harus didasari suka sama suka antara penjual dan pembeli. Itu tadi pengertian jual beli. Selanjutnya hukum jual beli. Nah, kita lihat apa toh hukumnya. Tadi ada yang jawab boleh, ada yang jawab bisa. Ya, kita lihat apa hukumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu surat Al-Baqarah ayat 275. Riba sebagaimana kita pelajari materi selanjutnya atau semester 1, itu hukumnya tidak boleh atau haram karena merugikan orang lain. Tetapi Allah menghalalkan yang namanya jual beli dan mengharamkan riba. Ini dalilnya. Kalau sekarang udah tahu dalilnya, sudah paham, anak-anak harus mempraktekkan di rumah. Jual beli itu halal, yang haram itu riba. Terus selanjutnya rukun jual beli. Wah, jual beli itu ada rukunnya ya Pak? Ada. Jadi jual beli itu jika rukunnya itu salah satunya tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan, maka jual belinya tidak sah. Apa rukun itu? Kita lihat. Nah, yang pertama al-ba'i atau penjual. Menurut jumhur ulama itu yang pertama al-ba'i. Jumhur itu artinya pendapat mayoritas ulama. Jadi semuanya sepakat bahwa rukunnya itu yang satu penjual, jadi kudu eneng sing dodol penjual, orang sing dodol, maka hukumnya tidak sah. Yang kedua mustari, pembeli yang memenuhi syarat. Nah, kita lihat yang memenuhi syarat itu apa saja di dalamnya itu. Pembelinya harus memenuhi syarat. Oh, yang pertama itu berakal. Jadi wong jual beli itu ya yang ketentuane. Berakal berarti orang gila tidak boleh jual beli toh Pak? Tidak boleh. Jadi orang berakal itu artinya akalnya sehat. Orang gila tidak sah jual belinya karena tidak berakal sehat. Yang kedua, atas kehendak sendiri. Jadi jual beli itu tidak ada unsur paksaan. Oh, aku pengen beli baju, orang ada paksaan dari pembeli atau siapapun, tapi atas kemauan sendiri. Yang ketiga, tidak mubazir. Mubazir itu artinya boros. Jadi menggunakan sesuatu dengan berlebihan yang tidak manfaat itu namanya mubazir. Jadi antara penjual dan pembeli harus bermanfaat semuanya. Balik siapa yang belum tahu balik? Kelas 9 saya kira sudah tahu semuanya. Balik itu sudah bisa membedakan antara benar dan salah. Kalau laki-laki tandanya balik gimana? Pernah mimpi basah. Mimpi basah itu mimpi keluar sperma di dalam mimpi, itu sudah masuk balik. Kalau yang perempuan sudah datang bulan, itu tandanya balik. Itu penjual dan pembeli sudah, kita kembali rukun sudah. Sekarang ma'qud alaihi, benda atau barang yang memenuhi syarat. Jadi benda atau barang yang memenuhi syarat itu apa saja di dalamnya? Kita lihat. Jadi jual beli itu harus ada ketentuan di dalamnya. Apa itu yang pertama? Syarat barang yang dijual belikan. Yang pertama halal, kedua dan suci dari najis. Sudah tentu kalau kita jual beli itu harus berstatus halal, tidak boleh yang haram diperjualbelikan. Suci dari najis. Najis itu tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya najis itu apa? Jual beli najis itu apa contohnya apa? Minuman keras. Yang kedua kotoran hewan, itu najis. Yang kedua ada manfaatnya, itu jelas dapat diserahkan ke pembeli. Yang keempat milik si penjual, milik yang diwakilinya atau milik orang yang mengusahakannya. Jadi yang dijual itu milik si penjual kuwi dhewe atau miliknya yang diwakili utawa kon jual nih. Udah. Yang kelima diketahui oleh penjual dan pembeli. Itu tadi syaratnya barang yang diperjual
belikan. Yang D, ada penukar barang yang berupa uang. Kalau zaman nenek moyang kita dulu, jual beli itu sistemnya barter, kayak Pak Roma jelaskan tadi, kelapa ditukar sama bawang merah, kopi ditukar sama teh. Nah sekarang jual beli itu harus dengan uang kalau dalam hukum ulama. Jadi umumnya di tempat kita itu ada penukar barang yang namanya uang. Terus yang kelima sigot atau ijab kabul. Jadi itu perjanjian yang intinya ridho sama ridho. Pak Roma jual pakaian, kalian sudah suka, penjual sudah suka, sama-sama ridho. Itulah ketentuan menurut jumhur ulama tentang rukun jual beli. Selanjutnya syarat jual beli. Apa toh syarat itu? Oh, jual beli itu ternyata ada syaratnya juga ya? Ada. Tidak cuma sholat toh yang ada syarat sahnya sholat, tapi jual beli juga ada syaratnya. Itulah pentingnya belajar ilmu fikih. Syaratnya yang satu, syarat terjadinya akad jual beli. Jadi syaratnya terjadinya itu terjadi yang pada umumnya itu terjadinya ada penjual, ada pembeli. Terus yang kedua, syarat sahnya akad jual beli dibagi menjadi dua, syarat umum dan syarat khusus. Kalau yang syarat umum ini maksudnya ya syaratnya secara umum tadi seperti yang diterangkan di depan, ya penjual, ya pembeli, ada barang, ada uang, terus ijab kabul, suka sama suka, itu secara umumnya. Itu pada umumnya orang jual beli seperti itu. Kalau syarat khusus hanya pada barang-barang tertentu. Apa tuh barang-barang tertentu itu? Nah, pertama, barang tertentu yang dijualbelikan harus dapat dipegang. Harga awal harus diketahui. Serah terima dilakukan sebelum berpisah. Terpenuhnya syarat penerimaan. Yang kelima, seimbang dalam ukuran timbangan. Jadi sebagaimana kalian lihat di video tadi, ada seorang pedagang yang memasukkan air raksa biar untung banyak, itu tidak boleh. Makanya itu hukumnya haram. Makanya di sini ada ketentuan seimbang dalam ukuran timbangan. Antara barang sama beban timbangannya itu harus imbang. Yang keenam sudah menjadi tanggung jawabnya. Itu tadi anak-anak syarat barang khusus. Syarat terlaksananya akad jual beli itu yang C, dan yang D itu syarat kepastian. Jadi kudu pasti sing dijual, sing dibelikan ke jojo barang sing tidak kelihatan dijual itu tidak boleh. Karena ketentuan jual beli itu harus ada barang dan uang. Terus selanjutnya macam-macam jual beli. Kira-kira apa ya macam-macam jual beli itu? Kita lihat. Nah, jual beli yang sah. Jadi diingat-ingat, jual beli itu ada macamnya anak-anak. Jual beli yang sah, jual beli yang tidak sah, jual beli yang sah namun terlarang. Apa itu jual beli yang sah? Bisa kita lihat, jual beli yang sah adalah nih. Satu, terlibat secara jelas dan ada tempat terjadinya transaksi, pesanan atau akad salam, emas perak baik sejenis atau tidak, menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan. Secara kerjasama atau serikat, penjual memberi diskon kepada pembeli. Diskon itu potongan harga. Terus yang ketujuh, harga jual pokok tanpa keuntungan. Yang kedelapan, hewan dengan hewan. Kesembilan, dengan syarat khiyar atau memilih. Yang kesepuluh, dengan syarat tidak ada cacat. Ini jual beli yang sah itu seperti ini. Semuanya jelas, tidak cacat, ada syarat khiyar, hewan dengan hewan itu juga boleh. Yang penting suka sama suka, harga pokok tanpa keuntungan dan lain-lain, itu jual beli yang sah. Sekarang kita lihat, kalau yang tadi Pak Roma jelaskan adalah jual beli yang sah. Sekarang jual beli yang tidak sah.
diperhatikan dan diamati. Apa toh jual beli yang tidak sah itu? Yang pertama, sebab ahlihah, penjual dan pembeli. Sebab akad, sebab makut alih atau objek transaksi, jual beli belum ada di tangan. Jual beli barang haram, barang najis dan terkena najis. Jual beli goror. Nah itu tadi pertama, sebab aliyah, penjual pembeli itu belum ada perjanjian. Umpamanya udah ditawarkan ke orang lain kok dijual ke si A, si fulan, itu juga tidak boleh. Sebab akad atau perjanjian yang tidak sah. Jual beli yang belum ada di tangan, jual beli barang haram, barang najis dan terkena najis. Jadi jual beli tidak sah itu barang pertama haram, kedua najis. Goror itu barang yang marai memadorot, merugikan orang lain. Jual beli yang goror. Jadi juga tidak boleh dalam Islam. Selanjutnya, jual beli yang sah namun terlarang. Jual beli itu ada yang sah namun terlarang. Karena Islam itu benar-benar luar biasa, sampai sedetail apapun akan dibahas di dalam ilmu Islam. Nah ini sebab jual beli yang sah namun terlarang. Nah, pertama, jual beli yang sah namun terlarang. Pertama, pada waktu khutbah atau sholat Jumat, terutama laki-laki. Jadi waktu khutbah berkumandang tidak boleh jual beli, semuanya ke masjid. Itu sudah dijelaskan dalam Islam. Sebagaimana di negara-negara Arab itu kalau sholat Jumat semuanya ditutup, semuanya ke masjid. Niat menimbun barang tidak boleh. Menimbun barang banyak sampai masyarakat kebingungan untuk mencari beras, padahal berasnya ditimbun. Setelah berasnya itu laku, dikeluarkan. Itu efeknya merugikan orang lain. Menghadang di pinggir jalan, jadi itu tidak boleh. Ngeling-lingi wong arep lewat, mobil mau lewat, motor mau lewat, itu dihadangi jualan. Itu hukumnya tidak boleh. Masih dalam penawaran orang lain. Ini maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita menjual sesuatu ke orang lain, masih dalam ikatan penawaran, kuwi ora oleh, tidak boleh ditawarkan ke pedagang yang lain. Bisa dipahami kan? Lek sik ditawarne ke orang lain, ora pareng ditawarne ke orang yang lain juga. Diselesaikan sama yang si fulan A, belum ke yang kedua. Itu dalam Islam. Mengecoh itu menipu, mengakali amprih aku badi banyak, kaya penjual tadi memasukkan air raksa, itu mengecoh itu. Jadi labane ben untung, terus yang menjualkan rugi. Itu tidak boleh, merugikan orang lain. Untuk kemaksiatan ini juga terlarang. Ada tempat jual beli untuk kemaksiatan? Ada. Contohnya minuman keras, itu sudah tidak boleh. Nah itu tadi anak-anak, jual beli yang sah tapi terlarang. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu hikmah jual beli. Jadi hikmah jual beli itu ada dalam Islam. Yang pertama, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat itu apa? Rahmat itu artinya kasih sayang. Yang kedua, membangkitkan semangat kerja, mendidik orang. Jadi itu untuk mau bekerja tidak meminta-minta dan mengharap pemberian orang lain. Jadi wong jual beli itu mesti semangat. Karena niat kita mencari rezeki untuk keluarga, untuk orang tua. Jadi semangat mendidik orang untuk mau kerja mesti semangat, karena tujuannya untuk mencari rezeki. Dan yang ketiga, menata struktur kehidupan masyarakat. Yang keempat, setiap pihak merasa puas. Jadi mesti si penjual ya seneng oleh laba, si pembeli ya seneng mendapatkan apa yang diinginkan, sama-sama seneng. Menjauhkan diri dari memakan, memiliki barang yang haram, itu udah jelas. Kalau kita jual beli ridho sama ridho, yang pasti terhindar dari memakan atau memiliki barang yang
yang haram, karena yang kita dapatkan mesti statusnya halal. Nah itu tadi anak-anak, materi kita pagi hari ini tentang jual beli. Dah sekarang dipersiapkan, mungkin ada yang ditanyakan dengan materi tadi. Nah kalau tidak ada, itu dipersiapkan untuk membentuk kelompok. Jadi Pak Roman nanti mau membagikan tugas kelompok atau LKPD menjadi 4. Kelompoknya nanti menjadi 4. Setiap kelompok akan mendapatkan tugas masing-masing. Dan bagi yang pengen tanya nanti silahkan bertanya, dan setelahnya dipresentasikan di depan sesuai kelompoknya masing-masing. Dah sekarang silahkan membentuk kelompok, dan setiap kelompok nanti langsung membuat lingkaran ya, jangan ditarik bangkunya, dilingkari. Dah dikerjakan dari sekarang ya, udah genap. Jadi kelompoknya 4. Kelompok 1 ini, kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana? Sini. Kelompok 4. Nah ini. Nah itu tadi, di setiap kelompok itu ada pertanyaan yang berbeda-beda. Silahkan diperhatikan, diamati maksud dari pertanyaannya. Jika ada yang bingung bisa ditanyakan, dan setelahnya kita akan presentasi ke depan dari perwakilan kelompok masing-masing. Dah silahkan dikerjakan. Dipersiapkan untuk presentasi mulai kelompok 1. Mana kelompok 1? Ayo 2 anak silahkan maju, dibaca keras. Nanti yang kelompok lain silahkan menanggapi, langsung maju di sini. Ayo 2 anak. Suaranya keras ya. Jajar hadap sana. Yuk. Bisa dimulai. Diperkenalkan nama kelompok, terus presentasi apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang membuat dokumen tentang jual beli. Pengertian jual beli menurut istilah adalah tukar menukar antara benda sekali akad atas dasar suka sama suka sesuai aturan dalam ajaran Islam. Hukum jual beli. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hukum jual beli. Ada penjual, pembeli, benda atau barang, ada menukar barang atau uang, dan ijab dan kabul. Dah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompok 1. Ada yang bertanya? Ya, silakan bertanya. Mega. Surat apa yang menjelaskan tentang jual beli? Surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, surat Al-Baqarah ayat 275. Dah bisa dipahami? Dah? Ada yang lain? Nah, kalau tidak ada ditutup kelompok 1.
dari teman-teman kalian setelah Bapak amati, Bapak cermati, alhamdulillah sudah bisa memahami apa yang Bapak jelaskan di depan tadi. Jadi apa itu pengertian jual beli, apa itu hukum jual beli, apa itu rukun jual beli. Jadi jual beli di era sekarang atau di era modern, sekarang udah masuk 2026. Jual beli itu sekarang ada yang bermodel online. Online itu berjualan dengan HP, itu karena modernisasi kita, modern kita. Kita bisa membeli dari rumah, barangnya bisa sampai ke rumah kita. Tapi tetap diingat, dalam jual beli online itu meskipun diperbolehkan, tetap mengikuti syariat Islam yang telah diterangkan tadi, yang telah ditetapkan dalam hukum Islamnya. Tugas terakhir yaitu kita evaluasi. Ini nanti Bapak bagi per anak, silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Tak kasih waktu 2 menit, setelahnya bisa dikumpulkan. Ini untuk evaluasi kalian. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan ke depan, dibawa ke sini semuanya. Bisa diwakilkan temannya satu per kelompok, ke sini satu saja, dikumpulkan semuanya. Oke. Siapa yang belum? Sudah semuanya ya? Baik anak-anak, setelah kalian presentasi, setelah kalian mengerjakan evaluasi berdasarkan kelompoknya masing-masing, sekarang Bapak waktunya akhir ataupun refleksi kesimpulan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir tadi. Silahkan diingat-ingat apa yang Bapak sampaikan tadi, dan silahkan dijawab. Kira-kira apa yang Bapak sampaikan tadi udah masuk apa belum ke daya ingat kalian? Udah siap? Nah, yang pertama, sebelum Bapak tanya, kita akan menyimpulkan bahwa jual beli itu adalah tukar menukar barang yang didasari atau akad atas dasar suka sama suka sesuai syariat Islam. Sekarang ada berapa macam-macam jual beli tadi? 3, ya betul 3. Yang pertama jual beli yang sah, yang kedua tidak sah, yang ketiga jual beli, ya betul, jual beli yang sah namun terlarang. Nah baik anak-anak, alhamdulillah kalian sudah bisa menerima materi yang Bapak sampaikan. Diingat-ingat, terus belajar, terus membaca, dan tetap semangat. Dan dipelajari lagi di rumah materi kita pagi hari dengan tentang jual beli, dan dipersiapkan materi kita pertemuan selanjutnya atau minggu depan insya Allah tentang khiyar. Khiyar itu apa? Khiyar itu artinya memilih. Jadi masih ada hubungannya dengan jual beli. Ya mungkin sampai di sini materi kita atau pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Ingat, tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa dan jaga kesehatan. Baik, marilah kita tutup pelajaran kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah.
Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.